Di tahun 2020 ini PTS akan mengumpulkan banyak ragam data baru. Kita sedang menyelesaikan mengenai data stunting itu bersama Kementerian Kesehatan. Kemudian kita juga akan men-breakdown data mengenai investasi, kita namakan disagregasi PNBP. Kita juga akan membuat neraca satelit pariwisata karena kita sadar betul bahwa ke depan itu pertumbuhan ekonomi kita harapkan bersumber dari pariwisata karena itu berkelanjutan. Kemudian kita juga tetap akan menggerakkan tim big data kita, ya, karena ke depan nggak mungkin kita melakukan survei dengan cara-cara lama. Jadi kita menggunakan big data, baik bekerjasama dengan perusahaan provider. Misalnya kita menggunakan mobile positioning data, tidak hanya untuk jumlah wisman, tetapi juga untuk passenger exit survey dan juga untuk eksplorasi penguatan data inflasi. Intinya tim big data ini kita mencari alternatif lain yang lebih memudahkan. Kemudian supaya datanya bisa terjadi sampai level terkecil gitu, kita sekarang juga mengembangkan yang namanya small area estimasi. Jadi dengan jumlah sampel yang tetap, tapi estimasinya bisa ke level yang lebih kecil karena kita paham otonomi daerah itu membutuhkan indikator sampai level terkecil. Dari inovasi-inovasi terbaru tersebut, apakah juga mengikutsertakan kaum milenial dalamnya mungkin? Iya, kita selalu. Jadi kita selalu mengajak adik-adik saya milenial karena itu kan mereka sampai 58%. Dan kalau dilihat itu sudah kita mulai sejak mereka mahasiswa. Di sini kan kita punya sekolah tinggi ilmu statistik. Mereka kemarin mendapat penghargaan banyak dari LKPP karena mereka membangun aplikasi mengenai kemungkinan bisa adanya fraud atau tidak di dalam pengadaan barang. Kemudian tahun ini kita juga dapat inovasi top 45 inovasi ya, dari Menpan. Totalnya itu yang masuk 3.100, kita dapat top 45 untuk kerangka sampel area yang kita gunakan untuk estimasi produksi padi. Karena kita menggunakan satelit, kita menggunakan HP dan sebagainya dengan teknologi terkini. Milenial harus kita ajak, karena kantor ini kedepannya adalah milik mereka. Kalau dilihat tadi generasi milenial lagi nih, untuk pendapatan yang tersendiri mereka kan udah mulai sekarang di e-commerce banyak banget ya. Betul. Seperti itu gimana? Saya pikir bagus ya, bagus banyak yang menjadi startup, karena kan kita harapannya mereka menjadi mandiri, tidak tergantung pekerjaan tempat orang lain. Saya sangat mensupport. Dan untuk diketahui juga bahwa beberapa teman milenial di sini di luar jam kerjanya ada yang memang senang bikin komik yang diterbitkan Gramedia, ada yang jadi YouTuber beberapa. Ada juga Pak YouTuber. Ada itu tadi si Bagus itu lumayan, atau beberapa ada yang jadi YouTuber ya, mungkin pengikutnya belum banyak banget tapi saya lihat termasuk banyak yang disukai lah karena mereka mungkin ya milenial lah. Entertain juga ya Pak ya. Betul, ya. Mungkin terakhir Pak, harapannya dari BPS sendiri untuk sensus penduduk nanti tahun 2020 dan untuk milenial juga seperti apa? Saya berharap bahwa partisipasi masyarakat kepada sensus penduduk ini akan tinggi karena untuk menghasilkan data berkualitas itu tidak hanya tergantung kepada metodologi dan kuesioner, tetapi juga sangat tergantung kepada jawaban jujur dari responden, ya. Dan untuk milenial ke depan kalau kita lihat memang mereka perlu memahami mengenai data karena big data tersebar di mana-mana. Jadi data scientist itu menjadi sesuatu yang penting dan saya sangat berharap milenial lebih peduli ya mau berpartisipasi dalam sensus penduduk. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.